Semua orang menginginkan nikel Indonesia, tapi Zhang Guangda lah di urutan pertama. Ini adalah tulisan Elliot Chen dalam The Nickel Pickle. Jadi, siapa itu Zhang Guangda? Zhang adalah bos besar Tsingshan Group, perusahaan logam Tiongkok, pemain utama industri nikel dan baja dunia. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Indonesia adalah Arab Saudinya nikel, yang mana ini adalah laporan dari US Geological Survey 2023 yang menginformasikan bahwa cadangan Indonesia lebih dari 20 juta ton. Disinilah miris pertama yang kita harus ungkapkan. Mengapa Indonesia sebagai Arab Saudi nikel, tetapi negaranya dan rakyatnya tidak semakmur Saudi? Apa karena memang cara kelola negaranya yang salah, sehingga yang kaya adalah pihak asing, yang mana Indonesia hanya dapat pajaknya saja, tidak dapat manfaat dari kedaulatan dari kedaulatan nikel, seperti Saudi berdaulat atas minyaknya? Kita malah memperkaya perusahaan Tiongkok, Tsingshan. Tsingshan ibarat Apple-nya industri logam dunia. Dia sudah bercokol di Indonesia sejak 2014. Zhang Guangda mendapatkan karpet merah dengan regulator dan pejabat tinggi negara. Ada fotonya di Istana Negara tanggal 9 Juli 2019. Banyak kemudahan yang dia dapat. Bersama Bintang 8 Investama membentuk perusahaan patungan PT Sulawesi Mining Investment (SMI) yang pegang konsesi setidaknya 46,5 ribu hektar nikel di Morowali Industrial Park. Tsingshan juga investasi di Weda Bay Industrial Park. Selain Tsingshan, perusahaan Tiongkok lain mendominasi nikel Indonesia seperti Ningbo Legend dari Harita Nikel, kemudian Haozhou Cobalt di Pomala Block Nickel Industrial Area. 10 tahun terakhir, Tiongkok meletakkan investasi di bisnis nikel di Sulawesi dan Maluku Utara setidaknya 29 miliar dolar atau 430 triliunan rupiah, yang tentunya mereka berharap segera balik modal. Untuk memuluskan bisnis nikel Tiongkok yang terbukti berhasil menghabiskan aset Indonesia tersebut dan tidak membuat makmur warga setempat, bahkan APBN Indonesia pun tidak ada dampaknya dari investasi mereka. Yang pasti hanya satu hasilnya, aset nikel kita habis, tidak terganti uang dan tidak terganti kedaulatan nikel karena pemiliknya perusahaan Tiongkok. Mereka dengan canggih membuat ekosistem lingkaran kekuasaan dan penguasa, alias penguasa dan pengusaha bermain bersama dalam lingkaran tertutup. Mulai dari membuat aturan perundang-undangan, mengatur penegakan hukum, kendalikan keamanan security, membangun narasi kuasai opini, yang danai LSM, dan seterusnya, dirapihkan dari hulu ke hilir agar pemenang dapat semua. Dan benar, merekalah pemenangnya. Puncaknya, keluarlah Perpres 55 2019 tentang pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Subsidi motor listrik 7 juta rupiah per unit untuk 250 ribu motor sepanjang 2023. Insentif mobil listrik berupa pengurangan PPN dari 11% menjadi 1%. Dan juga ada 70 juta rupiah per unit mobil untuk hal itu. Anggaran subsidi sekitar 3,4 triliun di tahun 2023 dan berkelanjutan di tahun depan hingga 9,4 triliun. Target 400 ribu unit kendaraan listrik pada tahun 2025, target 6 juta motor listrik pada tahun 2025. Siapa saja pemain di bisnis ini? Polytron Evo Electric atau PT Hartono Istana Teknologi dari Hartono Bersaudara, Alfa Indika Energi Agus Lasmono, Elektrum PT Energi Kreasi Bersama Patungan Goto dan Toba, terafiliasi dengan Opung, PT Mobil Anak Bangsa Indonesia MABI, foundernya adalah Kepala Staf Presiden Pak Muldoko. Baik Smart Electric, terafiliasi Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, kemudian Gesit dari BUMN Wika, dan juga PT VKTR Teknologi Mobilitas dari Bakri Group, juga perusahaan HNMI yang didirikan oleh Eternal Tsingshan Group Limited. Sekarang coba kita merenung, sebodoh-bodohnya kita, sekorea-koreanya masyarakat Indonesia, apakah pemilu 2024 nanti adalah murni sarana demokrasi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia atau untuk melanggengkan kekuasaan segelintir oligark? Coba kita saksikan video berikut ini. Peace. Udah nggak ada batas di Indonesia ini antara pengusaha dengan penguasa. Iya, Chinese wall-nya itu nggak jelas gitu ya. Dan itu dibiarkan oleh Pak Jokowi. Pak Muldoko itu bukan sekedar pengusaha, ketua asosiasi pengusaha mobil listrik. Apa yang salah dengan itu? Penguasa dia. Oh. Penguasa itu membuat kebijakan, memberikan subsidi. Nah, dia yang datang-datang ke Menteri Keuangan itu, cepet dong keluar dan mengerikan. Pak Luhut juga punya perusahaan sepeda motor listrik. Dia ngomong subsidi sepeda motor untuk dirinya sendiri. Bagaimana sih Pak? Bagaimana mungkin Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada penjual, bagaimana caranya? Kan harusnya di pembeli, di rakyat lah. Dan mobil subsidinya itu ke produsen. Mobil itu
Kalau Bang Akbar mau beli mobil listrik, itu antrinya 6 bulan. Dan disubsidi, gila. Kan kalau nggak laku disubsidi gitu kan. Ini udah laku tanpa disubsidi pun mobil itu udah laku di Indonesia. Dan ternyata tetap dapat subsidi. Subsidinya puluhan juta per mobil. 70. Nah, sepeda motor 7 juta. 70 juta per mobil. Masya Allah, nggak pernah kejadian. Nggak ada kejadian tuh. Nah itulah tidak jelasnya sekarang tidak ada batas lagi antara penguasa dengan pengusaha.